Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat Yesbis tercinta, hingga hari yang ke-11 ini saya sampai belum bercerita tentang sejarah puasa Ramadan. Maka pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa, sahabat Yesbis semuanya, izinkan saya bercerita tentang sejarah keberadaan puasa Ramadan. Sahabat Yesbis tercinta, Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa kewajiban puasa sesungguhnya tidak hanya diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan umat-umat sebelumnya pun juga sudah mendapatkan hal yang sama seperti kita. Persoalannya hanya terkait dengan waktu dan praktik yang berbeda. Ada yang puasa selang sehari, seperti puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Ada puasa tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan seperti puasa Nabi Adam. Dan juga ada puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi. Nah, sahabat Yesbis, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban puasa itu dimulai pada tahun kedua Hijriah. Sahabat Yesbis tercinta, semasa hidup beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya menunaikan puasa itu sebanyak 9 kali. Di masanya pula pensyariatan atau pemberlakuan ibadah puasa mencapai puncak kematangannya. Akan tetapi sahabat Yesbis, perlu kita ketahui bersama bahwa pada awal pemberlakuan ibadah puasa itu, waktu dan tata cara puasa tidak seperti yang kita kenal sekarang ini, yakni menahan segala yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebelum itu sahabat Yesbis, ada sejumlah proses dan tahapan di dalamnya. Proses dan tahapan itu tentu sejalan dengan hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut, selaku zat yang maha mengetahui keadaan para hambanya. Lebih jelasnya begini sahabat Yesbis, proses dan tahapan puasa itu sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman, sebelum ayat perintah puasa Ramadan turun, sesungguhnya sudah diberlakukan perintah puasa Ayyamul Bidh setiap bulan Hijriah dan puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sahabat Yesbis senantiasa mendorong para sahabatnya untuk menunaikan puasa itu. Akan tetapi ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memerintahkan kepada para sahabatnya dan pengikutnya untuk melakukan hal itu. Juga tidak dilarang, silakan saja melakukan. Nah, kefarduan puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan sebagaimana dimaklumi, sesungguhnya sejak diturunkannya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejak saat itu barulah puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah. Sahabat Yesus tercinta, pada waktu itu menjalankan perintah puasa masih diizinkan tidak secara total seperti yang kita lakukan saat ini. Masih ada keringanan berbuka bagi yang mampu, asalkan mengeluarkan fidyah. Artinya, yang mau berpuasa, yang tidak mau cukup dengan fidyah saja. Ketentuan ini mempertimbangkan masih banyak para sahabat yang belum terbiasa puasa waktu itu, sebagaimana disebutkan pada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi seorang atau orang-orang yang berat menjalankannya membayarlah fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Keringanan berbuka puasa bagi yang mampu kemudian dihapus. Kebolehan berbuka kemudian hanya diberikan hak kepada orang yang sedang sakit dan sedang bepergian jauh. Wa man kana maridun aw ala sabarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sahabat Yesus tercinta, walhasil setelah turun ayat Al-Baqarah 183 sampai dengan ayat 185 ini, para sahabat yang ketika menyaksikan hilal Ramadan, maka mereka wajiblah berpuasa. Tidak ada lagi keringanan berbuka selama mampu dan tidak sedang bepergian. Sahabat Yesus tercinta, pada awal pensyariatan puasa, makan, minum, dan hubungan suami istri pada malam hari pun tidak diperbolehkan seperti halnya sekarang. Kendati dibolehkan melakukannya hanya sebelum tidur dan sebelum sholat isya. Artinya jika seseorang sudah tidur, antara suami istri atau suami saja atau istri saja sudah tidur, atau sudah sholat isya di malam hari, ia tidak boleh makan, minum, atau hubungan suami istri di sisa malam tersebut, hingga menjalani ibadah puasa pada hari berikutnya dan berbuka pada waktu maghrib. Sahabat Yesus, ketentuan ini seperti yang ditunjukkan dalam riwayat Al-Bara' Ibnu Azib. Ia menceritakan jika salah seorang sahabat sedang berpuasa dan datang waktu berbuka, namun ia belum berbuka karena tertidur, maka ia tidak lagi boleh makan dan minum pada malam itu hingga siang hari berikutnya dan berbuka di sore hari itu. Ketentuan puasa sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis Al-Bara' yang saya ceritakan itu tadi tidak pelaklah memberatkan para sahabat, sehingga banyak di antara mereka yang tidak mampu menahan diri dan akhirnya menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran yang meringankan mereka untuk makan, minum, berhubungan suami istri pada malam hari, baik sebelum mereka tidur atau setelahnya, baik sebelum mereka sholat isya atau setelahnya. Beberapa kejadian yang demikian ini mengantarkan turunnya ayat kewajiban berpuasa itu boleh pada malam harinya untuk melakukan segala hal yang dilarang pada siang hari. Bahkan disebutkan pada suatu malam Sayyidina Umar bin Khattab sedang berada di kediaman Rasulullah SAW serta pulang ke rumah cukup malam
dan mendapati istrinya sudah terlelap tidur. Rupanya saat itu, sahabat Yespis, Sayyidina Umar ingin bergaul bersama istrinya. Tetapi apa kata istrinya? Mohon maaf, karena saya sudah tidur. Dari kisah ini, seperti yang tadi di awal saya ceritakan, bahwa sepanjang orang itu belum tidur dan belum sholat isya, bolehlah melakukan apa saja yang dilarang pada waktu siang hari. Tapi istrinya sudah dalam keadaan tidur, maka Sayyidina Umar pun tidak jadi melakukan berkumpul bersama istrinya. Keesokan paginya, Sayyidina Umar kembali menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian semalam. Karena kejadian inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat lanjutan tadi. Uhilla lakum lailatal syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dari peristiwa Sayyidina Umar pulang kemudian pagi menemui kembali Rasulullah itu, maka turun ayat tersebut yang insya Allah terjemahnya kurang lebih, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sahabat Yesus tercinta, melalui beberapa proses dan tahapan di atas, maka tetaplah pensyariatan ibadah puasa Ramadan, di mana puasa bulan suci Ramadan wajib dilakukan setiap muslim selama 1 bulan, kecuali bagi siapa saja yang sedang sakit atau sedang bepergian jauh. Semua tahapan dan ketentuan ini tidak bisa terlepas dari hikmah, kasih sayang, dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maha benar Allah yang telah menginginkan kesulitan bagi mereka dan kemudian dimudahkan oleh Allah. Secara singkat, puasa bulan suci Ramadan seperti ini. Tahapan pensyariatan atau pemberlakuan puasa dalam agama Islam. Dan sekali lagi saya katakan, berkat kemurahan Allah, alhamdulillah puasa yang kita tunaikan sekarang ini tidak seperti awal pensyariatannya yang begitu berat. Ini semua karena kemurahan Allah kepada kita semuanya sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Yesus, semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan keringanan dalam menjalankan ibadah puasa yang hari ini kita akan segera mengakhiri di hari yang ke-11. Akhirnya, saya Muhtar Nuha dari Studio Yesus mengucapkan selamat berbuka puasa
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.